Joel Kids present. Haleluya, haleluya, ku puji Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus baik. Puji Kau Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Tuhan dengan sepenuh hati. Karena kesukaanku memuji dan menyembah Tuhan, senangkan hatinya. Haleluya, haleluya, ku puji Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus baik. Halo Judges, selamat pagi. Nama saya Delia, umur 20 tahun dari Bojonggede. Hari ini saya akan menyanyikan lagu A Whole New World. Dimulai ya, 1, 2, 3. A whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no. A world. Kenapa Judges? Suaranya masih kurang gimana gitu. Berarti saya diterima atau tidak ya ini? Kali ini enggak dulu ya. Silakan. Ya makasih Langkah Judges. selanjutnya, silakan. Gak boleh nyanyi lagi Judges. Oh ya, makasih Judges. Kak Adel, kamu kenapa? Kok nangis? Kak Adel sedih. Lah kenapa Kak Adel? Tadi Kak Adel habis ikut audisi. Audisi apaan sih? Audisi Bojonggede Got Talent Kak Adel. Oh, Bojonggede Got Talent. Iya, Terus kenapa? Tadi Kak Adel nyanyi. Heeh. Tapi katanya suaranya Kak Adel jelek. Oh, ya udah, nggak usah nangis. Kalau gitu Kak Adel nemenin Kak Adev aja yuk. Kemana? Kita mau ajak adik-adik Joel Kids memuji dan menyembah Tuhan. Ketemu ada di Joel Kids? Iya. Mau nggak? Tapi suaraku kan jelek Kak. Oh, nggak apa-apa. Yuk, kita mau sembah Tuhan sama-sama. Tuhan kan tidak melihat suara kita bagus atau tidak. Gitu ya Kak? Iya. Ya udah ayo Kak. Ayo, Yuk. ayo. Ayo Kak Adel, ayo. Wah, Itu Kak. itu ada di Joel Kids Iya, Kak? Kak. Wah, halo Dede Joel Joel Kids. Wah, udah pada semangat semua ya di Iya rumah. kan Kak, lihat udah banyak mereka sudah pada siap nih Kak. Wah, asik. Kak gitu kita sapa dulu yuk Kak. Ayo Kak Adel. Yuk. 1, 2, 3. Shalom Dede Joel Kids. Kembali lagi di ibadah online Joel Kids Higher Than Ever. Hari ini Kak Adel sama Kak Dev semangat banget ya Kak. Iya. Karena hari ini kita berkumpul lagi di ibadah online Joel Kids. Bener Kak, kita ketemu lagi sama adik-adik tuh Joel Kids yang mereka sudah semangat banget Kak. Betul dong. Tentunya kita mau awali dengan memuji dan menyembah Tuhan. Iya, jangan lupa Doa. Doa. Adik-adik siap semuanya? Siap. Kita mau awali pada hari ini dengan kita menyembah Tuhan ya. Kak Adel mau ajak kita semua menyanyikan lagu I Love Jesus dari Joel Kids. Lagu ini mengatakan I love Jesus.
Kak Adel mau ajak anak-anak yang mencintai Tuhan Yesus hari ini sama-sama nyanyi lagu ini. This is my love song, this is my love song for Jesus, for Jesus. This is my love song, this is my love song, this is my love song for Jesus, for Jesus. I will worship Him, I will worship Him in spirit and truth. I will worship Him with all my heart. I love Jesus, I love Jesus, I love Jesus, I love Jesus forever and ever. I love you, Jesus. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus forever and ever. Forever and ever. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal adik-adik. Sekali lagi keluar dari hati kalian. Kita mau nyanyikan lagu ini sebagai tanda cinta kita sama Tuhan. Jesus, for Jesus. This is my love song. This is my love song. This is my love song for Jesus, for Jesus. I will worship Him in spirit and truth. I will worship Him with all my heart. Katakan, I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus forever and ever. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus forever and ever. Forever, forever and ever. Adik-adik, biar lagu ini menjadi lagu cinta kita sama Tuhan. Bahwa lagu ini kita katakan sama Tuhan Yesus, kalau kita cinta banget sama Tuhan Yesus. Tapi Kak Adel mau ajak hari ini kita bukan hanya ngomong pakai mulut kita kalau kita cinta sama Tuhan, tapi Kak Adel mau ajak segenap hati kita, jiwa kita, pikiran kita, hidup kita sama-sama sepakat mengatakan I love Jesus. Hari ini nyanyikan lagu ini, angkat tangan kalian, kita mau puji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita mau sembah Tuhan dengan segenap hati kita. Sekali lagi katakan, I will worship Him in spirit and truth. I will worship Him, I will worship Him with all my heart. Jesus, I love Jesus. Kami mencintaimu Tuhan, kami sangat-sangat mencintaimu Tuhan.
memuliakan Tuhan. Kami selalu berkata, kami mencintai-Mu Tuhan. I love Jesus. I love Jesus. Jesus. I love Jesus. I love Jesus. Forever and ever. Forever and ever. Forever and ever. Forever and ever. Ya adik-adik, kita mau berdoa, kita mau awali dengan kita minta ke Tuhan supaya Tuhan hadir. Yuk semuanya tutup mata, lipat tangan, ikutin doa Kak Adel ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat hari ini. buat hari ini. Kami boleh Ibadah sekolah minggu. sekolah minggu. Hari ini Tuhan, Hari ini Tuhan, kami mau berikan yang terbaik yang terbaik untukmu Tuhan. untukmu Tuhan. Biar hari ini Tuhan disenangkan disenangkan lewat lewat pujian dan penyembahan kami. dan penyembahan kami. Hadir Tuhan Hadir di Tuhan tengah-tengah kami. di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Adik-adik yang siap lebih lagi memberi buat Tuhan, katakan amin. Adik-adik, Adel mau ajak kita semua bangkit berdiri yuk. Kita mau puji Tuhan pakai lagunya Joan Kids Kak Adel. Iya, Kak Adel. Lagunya Tuhan itu baik. Kita mau katakan sama-sama ya, Kak, Tuhan itu baik banget buat hidup kita. Siap-siap ya semuanya. Dari terbit matahari sampai terbenamnya. Sejak pagi hari. Dari sejak pagi hari sampai malam hari. Ku mau puji Dia, ku mau sembah Dia, ku mau sembah Dia lagi ya. Dari terbit matahari sampai terbenamnya. Dari sejak pagi hari sampai malam hari. Ku mau puji Dia, ku mau puji Dia, ku mau sembah Dia. Sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya kekal selamanya. Sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya kekal selamanya. Kekal selamanya. Biar kita mau nyanyi lagi dari awal. Masih semangatnya? Semangat. Ikutin gerakannya Kak Adel sama Kak Dep ya. Siap-siap. Kita mau sama-sama katakan dari terbit. Dari terbit matahari sampai terbenamnya. Dari sejak pagi hari sampai malam hari. Ku mau puji Dia, puji Dia, ku mau sembah Dia. Siap-siap. Dari terbit matahari sampai terbenamnya. Dari sejak pagi hari, sejak pagi hari sampai malam hari. Ku mau puji Dia, ku mau sembah Dia. Siap-siap katakan Tuhan itu baik. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya kekal selamanya. Yuk semuanya tepuk tangan di atas. Sebab Tuhan itu baik. Kasih mana suaranya? Kita mau sama-sama katakan Tuhan itu baik. Lebih keras lagi ya buat Tuhan ya. Siap? Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya kekal selamanya. Siap-siap ya Kak Des, siap. Sebab Tuhan itu baik.
itu baik ya Kak Dev ya? Pasti Kak. Adik-adik setuju kan? Setuju dong. Kita mau sama-sama katakan Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, sebelum kita lanjut pujian nih, kita mau berdoa dulu ya Kak Dev ya. Iya. Kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita. Betul Kak. Siap-siap. Siap-siap. Kita hitungin Kak Dev. Ya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Nah, hari ini sama-sama sekali lagi kita mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Tapi sebelum itu, Prayerman mau kasih sebuah perumpamaan nih adik-adik. Kalau misalnya doa kita itu seperti nafas adik-adik. Prayerman, kenapa sih nafas kita seperti doa? Nah, hari ini Prayerman mau ngasih tahu ke adik-adik semua. Setiap hidup kita pasti saat kita bangun pagi pasti kita bernafas. Sama seperti doa kita. Saat setiap hari kita harus berdoa. Kalau misalnya kita aja nih kita tidak bisa bernafas, gimana adik-adik? Ya kita tahu apa yang terjadi. Kita sudah mati adik-adik. Sama seperti doa. Saat kita tidak punya hubungan pribadi bersama dengan Tuhan, saat kita mulai lupa doa kepada Tuhan, maka hubungan kita bersama dengan Tuhan itu harus dipertanyakan adik-adik. Masihkah kita punya hubungan bersama dengan Tuhan yang hidup dan berkenan di hadapannya Tuhan? Hari ini sekali lagi Prayerman mau ajak adik-adik semua untuk berdoa buat bangsa Indonesia. Hari ini kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin di atas kita. Biar kita percaya, biarkan rencana Tuhan yang terjadi atas bangsa Indonesia. Hari ini mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Mari kita percaya Tuhan yang pegang kendali atas bangsa Indonesia. Amin adik-adik. Yuk adik-adik, mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas setiap kesempatan hari ini Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau berdiri bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarkan setiap hidup kami Kau dapati sebagai orang-orang yang berdiri bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hidup kami ini Tuhan. Hari ini sekali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini kami mau berdoa bagi negeri kami tercinta Indonesia ini Tuhan. Kami minta Tuhan biar Engkau yang selamatkan negeri kami tercinta ini Tuhan. Hari ini Tuhan berikan belas kasihan-Mu untuk setiap hidup kami ini Tuhan. Biarkan hari ini Tuhan, biarkan hati-Mu itu Tuhan yang Kau turunkan dalam setiap hidup kami Tuhan. Sampai belas kasihan-Mu itu dalam setiap hidup kami ini Tuhan. Kami minta Tuhan, Tuhan, Engkau yang ngelawat bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan atas Indonesia. Ya adik-adik, mari sekali lagi kita ulangi dari awal. Kami untuk berdoa bagi Indonesia. Hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, biarkan Indonesia ini milik-Mu seutuhnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarkan rencana-Mu itu yang terjadi atas yang bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang pegang kendali semuanya Tuhan. Biarkan semua yang terjadi itu sesuai dengan seperti apa yang Kau mau Tuhan. Kami minta Tuhan, Tuhan, biar Kau curahkan pertobatan Tuhan. Kami minta Tuhan, biarkan ada orang-orang yang mulai berbalik kepadamu Tuhan. Setiap hati yang mulai jauh di hadapan-Mu, hari ini kami percaya Tuhan, biarkan ada sebuah hati yang berbalik di hadapan-Mu Tuhan. Kami mintakan Tuhan, Tuhan, biarkan pengampunan-Mu itu yang turun dalam setiap hidup kami ini Tuhan. Engkau yang sembuhkan setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan, semua yang sakit hari ini disembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan,
Engkau adalah Jehovah Rafa untuk setiap hidup kami Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, setiap yang mustahil semuanya menjadi nyata saat kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, biarkan semuanya ini tepat seperti apa yang Kau mau Tuhan dalam setiap hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin di atas setiap hidup kami ini Tuhan. Setiap pemimpin-pemimpin yang sudah Kau percayakan atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan untuk Bapak Jokowi Tuhan. Biarkan hidupnya ini tepat seperti yang Kau mau Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarkan semua keputusan-keputusan yang diambil semuanya itu berdasarkan apa yang Kau mau Tuhan. Hari ini kami mintakan Tuhan, biarkan rencana-Mu yang terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarkan tidak ada satupun yang mulai jauh di hadapan-Mu. Tidak ada semua yang korupsi Tuhan. Semuanya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Semuanya itu adalah tepat seperti yang Kau mau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, ada Indonesia yang lebih maju, ada Indonesia yang lebih baik Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan, setiap gubernur, wali kota, biarkan semuanya itu tepat seperti apa yang Kau mau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarkan setiap doa-doa yang hari ini kami naikkan semuanya terjadi dan termateraikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia ini milik-Mu seutuhnya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang telah berdoa dan mengucap syukur sama-sama katakan amin. Rencanaku kemarin masih belum berhasil. Tapi untung ada seorang anak yang sudah terpengaruhi. Cek. Hai Ivan. Wah, kamu rajin sekali ya, selalu memuji dan menyembah God. So pasti, kan aku diciptakan buat memuji dan menyembah God. Kamu juga kan? Iya. Tapi sebenarnya aku lagi nggak mood untuk latihan. Ya sudah, kita pergi main saja, nggak usah latihan. Oke bro, let's go. Benny, kamu dengar suara alat musik silo gak? Enggak, paling kamu aja yang sok denger. Enggak, ayo ikutan aku aja Benny. Aku pengen menemukannya. Oke, ingat loh, kalau sudah ketemu, kita tetap stick to the plan ya. Baiklah Benny. Hai Silo. Loh, hai Ivan. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Aku mendengar suaramu Silo dan aku ikutin. Akhirnya aku sampai di sini. Aku ingat sekarang. Karena God mempertajam pendengaranku. So I can hear you Silo. I see. Bagus sekali Ivan. Hanya anak-anak yang memiliki hati yang bersih tulus yang bisa mendengarkan suara alat musik. Dan kamu pasti sedang dalam kesulitan ya? Enggak kok, aku enggak apa-apa. Perkenalkan, ini namanya Benny. Halo Benny. Halo Silo. Ivan, ayo kita pergi aja. Kan janjimu kalau sudah ketemu, kita stick to the plan loh bro. Ivan, pasti kamu sedang mengalami sesuatu. Karena tugasku adalah membantumu. Silo, sebenarnya aku sedang tidak mood memuji dan menyembah God. Karena itu aku mau main bersama Benny. Oke. Bolehkah kita coba memuji dan menyembah God satu lagu saja? Baiklah Silo, aku mau mencobanya. Ivan, aku mau cari kamar mandi dulu. Kaulah yang ku rindu.
yang baik. Kaulah yang ku rindukan, selalu dekat denganmu. Tak ingin ku jauh darimu Tuhan, sebab Kau gembala yang baik. Ivan, sekarang gimana? Apakah kamu masih nggak mood? Silo, hatiku mulai damai dan rasanya aku ingin terus bernyanyi. Oke, kita terusin ya nyanyinya. Kaulah yang ku rindukan, selalu dekat denganmu. Tak ingin ku jauh darimu Tuhan, sebab Kau gembala yang baik. Ivan, apakah sekarang kamu sudah mood? Iya Silo, aku sudah mood lagi. Ivan, dalam keadaan apapun, kita harus tetap memuji dan menyembah God, karena hanya God yang bisa menolong kita dan memerdekakan kita. Iya Silo, sekarang aku tahu dan aku mau dalam segala keadaan apapun juga aku tetap memuji dan menyembah God, karena hanya God yang bisa membebaskan kita. Terima kasih Silo. Adik-adik, kita lanjut memuji Tuhan lagi ya. Oke, Kak. Siap, Kak Des? Siap, Kak Des. Siap, adik-adik? Siap, kita mau pakai mulut kita buat memuji Tuhan. Kita mau gerakan tangan kita. Kita mau gerakan tubuh kita buat Tuhan Yesus. Oke, Kak. Coba bisa nggak gerakannya nih? Coba ya, masih ingat kan gerakannya semua? Kita lihat Kak Des yang paling keren. Yang baju merah tuh keren banget, Kak. Iya, Kak. Iya. Semangat sekali tuh, Kak. Sama-sama katakan 9 buah roh ya. Apa kan? Kasih, sukacita, terus apa? Damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan. Diangkat jempolnya, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita angkat kedua tangan yang tinggi. Semua ada di dalamku, bertumbuh dengan kuat. Siap-siap lompat buat Tuhan ya. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Kita gerak lagi yuk. Kita gerakan lagi tangan kita. Siap-siap ya. Kita mau memuji Tuhan lagi dari awal. Lebih semangat lagi ya di Joel Kids. Oke. Katakan kasih, sukacita. Terus apa? Damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan. Kita tunjukkan jempol kita. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Siap-siap angkat kedua tangan yang tinggi. Semua ada di dalamku, bertumbuh dengan kuat. Katakan hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Siap-siap tepuk tangan. Hidupku menjadi berkat,
hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Hidupku, mana nih suaranya ada jadi yang hidupnya mau menjadi berkat, yang hidupnya mau menjadi terang. Sama-sama katakan dengan kuat ya. Sekali lagi ya, kita mau lompat. Siap-siap. 1, 2, 3, 4. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa apa? Kasihnya Tuhan Yesus dong. Sekali lagi ya, hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa apa? Kasih Tuhan, membawa kasihnya Tuhan Yesus, membawa kasih Tuhan. Dan kita mau nyatakan kemuliaannya, nyatakan kemuliaannya. Kita gerak gini lagi yuk. Siap-siap. Wah, luar biasa banget ya. Adep ada di Joa Kids hari ini. Memuji Tuhannya sungguh-sungguh. Tadi geraknya asik banget ya. Yeay. Wah, Kak Dev seru banget ya hari ini. Iya Kak. Walaupun ada di Joa Kids di rumahnya masing-masing nih, tapi mereka hari ini ikut ibadahnya semangat ya. Sungguh-sungguh. Luar biasa ya mereka ya Kak Adel ya. Keren banget ya. Yes, Kalau buat keren. Tuhan Yesus emang kita harus kasih yang terbaik. Yes, Betul ya Kak terbaik Dev ya. ya. Habis ini kita mau lihat drama. Wow. Penasaran gak dramanya kayak gimana? Apa ya? Penasaran kan? Penasaran. Tapi sebelum itu Kak Dev, kita mau ajak adik-adik lagi untuk sembah Tuhan. Oh iya. Siap semuanya? Kita mau sikap menyembah Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh hari ini. Kak Adel mau ajak kita nyanyikan lagu Ku Mau Percaya dari Joa Kids adik-adik. Yuk nyanyikan sama-sama. Inilah aku Tuhan, anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya, selalu bersamamu, tinggal di hadirat-Mu. Ku mau percaya, ku mau setia, mengikut Tuhan sampai akhir. Yuk kita mau nyanyikan lagu ini dari awal adik-adik. Kita mau katakan, ini aku Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, yang mau mengasihi-Mu Tuhan, yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya, selalu bersamamu, tinggal di hadirat-Mu. Katakan ku mau percaya, ku mau percaya, ku mau setia, ku mau setia, mengikut Tuhan, mengikut
Tuhan sampai akhir. Setia mengikut Tuhan, mengikut Tuhan sampai akhir. Yuk Kak Ade mau ajak kita semua angkat kedua tangan. Kak Ade mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anak-anak-Mu yang luar biasa hari ini Tuhan. Kami telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarkan pujian dan penyembahan ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bentar lagi Tuhan, kami akan menyaksikan drama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kau yang bicara Tuhan dalam setiap hati kami. Biar apapun yang kami lihat, apapun yang kami dengar, kami boleh mengerti Tuhan. Dan biarkan itu bisa menjadi benih yang tumbuh subur di hidup kami. Tuhan, kami mau jadi pelaku firman-Mu. Sertai kami Tuhan sampai akhir nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Hai anakku, aku berkenan atas pujian dan penyembahanmu. Kak Dev, itu suara Tuhan. Iya. Wah, hari ini Tuhan berkenan sama pujian dan penyembahan kita Kak Dev. Gak ada yang kebetulan kan Kak Adel? Iya, walaupun suaraku jelek, tapi Tuhan tetap berkenan. Iya. Biasa sekali ya Kak Dev. Mungkin karena Kak Adel memang pakai itu suara Kak Adel buat memuji dan menyembah Tuhan. Oh gitu ya Kak Adel. Handphonenya Kak Adel bunyi. Oke, diangkat dulu coba Coba siapa? ya Kak Adel angkat ya. Halo, Halo. atas nama Iya Adelia. benar, saya Adelia. Saya tadi barusan nih melihat kamu di Joel Kids Online Service. Oh ya. Wah, ternyata suaramu bagus ya Adelia. Itu karena saya menggunakan suara saya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya memuji dan menyembah Tuhannya dengan segenap hati. Wah, bagus sekali loh. Tadi saya sampai terharu ketika mendengarnya. Dan selamat Adelia, kamu berhasil menuju ke next level selanjutnya. Wah, puji Tuhan. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Kalau begitu saya tutup teleponnya. Terima kasih. Kenapa? Kak Dev, puji Tuhan. Kak Adel diterima di audisi Bojonggede Got Talent. Oh iya? Iya. Selamat ya. Wah, luar biasa. benar ya Kak Dev. Ada kuasa di balik pujian dan penyembahan. Oh iya Kak Hari Adel ya. ini walaupun orang-orang, walaupun dunia bilang suaranya Kak Adel jelek, tapi ketika Kak Adel memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati, ada kuasa, ada mujizat. Kak Adel diterima di audisi Bojonggede Got Luar biasa. Talent. Selamat dong sekali lagi Kak Adel. Iya. Kak Adel, doain Iya. Kak Adel untuk langkah selanjutnya ya. Oke, siap. Oke. Adik-adik daripada nungguin Nunggu dramanya drama. nih. Ayo Yaudah, kita nonton drama ya. Kita lanjut ya. Iya. Cus. Shalom adik-adik Joel Kid. Nah, kakak kangen nih semua dengan kalian semua. Kalian kangen gak dengan kakak? Pasti ya. Hebat semua. Gimana nih? Gimana kabar kalian selama setahun yang lalu? Ada yang sedih? Ada yang sakit? Oh, semua ada? Ya, gak apa-apa. Jangan khawatir. Kakak juga pernah sakit. Kakak juga sesekali pernah sedih, jangan khawatir. Tapi kita mau awali tahun 2022 ini dengan apa? Satu ya, sukacita. Nah, sekarang kakak tanya, siapa yang hari ini penuh dengan sukacita? Mana wajahnya? Coba tunjukin. Kakak coba mau lihat dengan mata roh, kakak mau lihat mana yang wajahnya sukacita. Wih, ganteng-ganteng, cantik-cantik semua. Hebat kalian semua. Nah, kakak tanya sekali lagi. Siapa yang datang ke gereja? Loh kak, datang ke buat apa? Nah, adik-adik, kita selain kita lihat nih sekarang, seperti yang sekarang kita lakukan, lihat ibadahnya lewat streaming, lewat online, lewat YouTube. Sekarang kita kan sudah diberi kesempatan sekali lagi nih sama Tuhan. Tuhan baik ya. Yaitu apa? Kita diberi kesempatan sekali lagi untuk boleh kumpul bareng-bareng di dalam gereja. Kita boleh nyanyi bersama di dalam gereja. Kita boleh bercanda bersama dengan teman-teman di gereja. Nah, sekarang kakak tanya, meskipun kalian ikutin streaming seperti saat ini, siapa yang tadi pagi atau nanti sore nih datang ke gereja untuk ikuti ibadah secara offline? Ayo,
Coba yang tadi pagi atau yang nanti sore datang ke gereja untuk ibadah sekolah minggu, coba angkat tangannya. Kok masih ada yang enggak? Ingetin sebelahnya. Loh, gimana Kak cara ngingetinnya? Doakan. Nah, kita mau ingetin semuanya ya. Kakak juga rindu kita semua selain ikutin ibadah secara streaming seperti saat ini, kakak juga panggil kalian, kakak juga undang kalian. Bahkan mungkin Kak gerejanya nggak di sini, jangan khawatir, datang ke gereja asal kalian, nggak apa-apa. Yang penting satu, kita mau datang, kita mau berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman. Nah, kenapa? Dikatakan kalau kita berkumpul dengan saudara seiman, itu ada kekuatan, ada sesuatu yang dibangun, yaitu apa? Sukacita, ada apa? Ada kekuatan untuk saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lain. Kan kita juga kangen dengan kalian, bisa bercanda, bisa tos, high five, ya kan? Oke, ya. Jadi tetap setia, ikutin streaming, juga tetap datang ke gereja lokal masing-masing ya. Oke, kakak tunggu loh ya. Nah, sekarang kita awalin tahun 2022, ada pesan Tuhan nih yang kakak dititipin sama Tuhan, yaitu apa? Kita semua diingatkan sama Tuhan untuk apa? Kita mau jalani tahun ini dengan satu, yaitu apa? Sukacita. Apa itu Kak sukacita? Bahagia. Sukacita itu kenapa Kak? Oh, saat kita dapat hadiah ya Kak ya baru sukacita. Hei, bukan itu aja. Kalau itu mah maaf ya, dunia aja juga lakukan. Padahal Tuhan ngomong apa? Bukan hanya saat kita terima hadiah, terima berkat, baru sukacita. Itu mah biasa. Kita kan Joel Kid kan luar biasa, betul? Jadi yang kita lakukan apa? Saat kita dapat masalah sekalipun, saat kita bahkan nih sakit, atau mungkin papa mama kita yang sakit, atau bahkan siapa nih yang di sini papa mamanya ada masalah di pekerjaan. Kak, ekonominya jadi, uangnya jadi seret Kak. Iya, tapi Tuhan mau ngomong apa? Tetap sukacita. Kenapa? Karena dikatakan di Filipi 4 ayat 4 oleh rasulnya, oleh Paulus, kita diingatkan, yaitu apa? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bahkan Rasul Paulus enggak ngomong cuma sekali loh, berkali-kali. Bahkan di ayat ini Paulus sampai menekankan 2 kali, yaitu apa? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dikatakan sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kenapa kok harus bersukacita? Kak, kalau bersukacita waktu dapat hadiah enak, biasa. Tapi kalau bersukacita waktu masalah itu susah Kak. Betul nggak? Iya, betul, susah. Nah, sehari ini kita mau belajar cara kita dapat sukacita melalui apa? Ya, hari ini kita belajar kita biar dapat sukacita melalui apa? Meskipun dalam kondisi masalah, yaitu melalui pujian dan penyembahan. Oke. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, kakak di sini siapkan ada balon. Kakak kasih gambar hati. Kakak simbolkan nih, kakak bayangkan balon ini seperti hidup kita. Setuju ya? Setuju? Nah, kakak juga ditemenin. Apa ini? Ih, tajem-tajem. Ih, kakak aja takut pegangnya. Nah, ini sama seperti hidup kita. Hidup kita ini seperti balon ini kosong. Nah, kalau kita hanya isi hidup kita dengan mainan, bahkan waktu ada masalah kita jadi sedih, cembetut, sama kayak hidup kita ini kosong, hampa, sia-sia semuanya. Betul? Nah, waktu kita hidup, kita jalani, terus tiba-tiba ada masalah. Apa ini? Masalah berat. Tiba-tiba nih masalah ini tiba-tiba apa? Mencoba menikam kita, mencoba menusuk kita, mencoba untuk masuk dalam hidup kita. Kita gimana kalau nggak siap-siap? Kalau hidup kita kosong gimana? Yang terjadi gimana? Kita coba lihat ya, masalah ini boleh datang. Apa yang terjadi? Mana hidup kita? Kemana hidup kita ini? Hanya karena kena masalah,
hidup kita kemana adik-adik? Hilang, gone, lenyap. Mau hidup kita seperti tadi balon itu? Aduh, jangan adik-adik, kakak sampai ngeri ngeliatnya. Jangan ya. Nah, loh kak, kan kita di dalam Tuhan katanya nggak ada masalah kak. Siapa yang bilang gitu? Coba. Yang sepakat, yang punya pengertian bahwa ikut Tuhan tidak ada masalah. Siapa yang coba angkat tangannya yang di pikirannya seperti itu, bahwa ikut Tuhan tidak ada masalah. Masalah no way. Wah, Tuhan kan sudah pikul di atas kayu salib. Jadi tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi problem. Siapa yang percaya gitu? Coba angkat tangannya. Ada ya yang percaya gitu? Betul nggak ya? Betul. Tapi juga salah bro. Bukan gitu. Tuhan ngomong apa? Ikut aku. Tuhan ngomong, aku nggak pernah janji loh kalau kamu ikut aku bahwa masalah ini nggak akan ada, bahwa masalah ini nggak akan bisa mendekat. Enggak loh. Tuhan nggak pernah janji gitu. Yang Tuhan janjikan gimana? Saat kita ikut Tuhan, saat kita jadi anak Tuhan yang baik, yang setia, Tuhan janjinya apa? Saat kamu masuk di dalam lembah kekelaman, Tuhan ngomong apa? Aku akan tetap besertamu. Aku akan menggendongmu bahkan. Aku akan selalu melindungimu. Jadi masalah itu ada enggak kak? Tetap ada teman-teman. Masalah itu tetap ada. Meskipun kita sudah ikut Tuhan, meskipun kita doa, meskipun kita sampai jengking mungkin, tetap ada teman-teman. Masalah itu tetap ada. Tapi nih hebatnya kalau kita ikut Tuhan Yesus, yaitu apa? Tuhan ngomong apa? Aku akan tetap besertamu. Bahkan masalah yang kamu hadapin itu aku yang akan tanggung bersama. Hebat ya, seperti yang tertulis di Kitab Mazmur 23 ayat 4. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Bahkan Daud melalui Mazmurnya ini dikatakan apa? Gadamu dan tongkatmu itu yang menjadi kekuatan. Maksudnya apa kak? Yang megang gada dan tongkat siapa? Tuhan sendiri. Berarti Tuhan ikut gak waktu kita berjalan dalam lembah kekelaman itu? Ikut adik-adik. Bahkan Tuhan yang menjadi penjaga kita. Jadi kita boleh khawatir lagi nggak? Boleh sedih nggak waktu ngadepin masalah? Enggak. Ya, jangan khawatir. Itu Tuhan janjikan dalam hidup kita. Bahwa hidup kita akan disertai oleh Tuhan. Nah, loh kak, lah hidupnya tadi, balonnya tadi sudah gone, sudah hilang. Terus bagaimana? Nah, hari ini Tuhan kasih kesempatan kita sekali lagi. Tuhan ingatkan kita sekali lagi. Tuhan baik. Makanya, sebelum hidup kita hancur seperti yang kayak tadi, Tuhan ingetin kita hari ini. Jangan sampai hancur ya nak. Tuhan kasih kesempatan. Yaitu apa? Hidup kita yang baru. Tuhan sediakan. Tuhan kasih kita kesempatan sekali lagi, yaitu apa? Yuk, nak, biar kamu gak hancur, caranya gimana? Caranya gimana? Nah, tetap bersuka cita. Loh kak, lah bersuka cita kalau dapat hadiah sih gampang. Betul yang kayak tadi seperti yang di awal kakak sampaikan. Tapi kalau aku lagi sakit nih kak, bahkan mama papaku mungkin lagi sakit kak sekarang. Lah suruh aku bersuka cita tuh gimana caranya? Susah kak. Bahkan aku untuk sekolah aja sekarang pusing papa saya kak. Dia pusing untuk membayarkan uang sekolahnya. Soalnya apa? Pekerjaannya lagi sulit. Gimana cara bersuka cita? Nah, hari ini Tuhan ajarin kita lewat satu hal. Nih ya, kakak tunjukin ya. Ayo dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Apa? Pujian, penyembahan. Maksudnya kak? Iya adik-adik. Betul. Kakak juga setuju bahwa kalau kita lagi sakit, kalau kita lagi dapat masalah, kalau seperti kakak nih, wah ekonominya lagi sulit mungkin. Tuhan ngomong susah ya.
Untuk bersuka cita mungkin susah, tapi Tuhan gak kehilangan akal. Tuhan kasih cara untuk kita, yaitu apa? Melalui memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Loh Kak, lah gimana Kak caranya? Kalau kita memuji Tuhan, masalahnya selesai. Masalahnya ndak ada. Ada adik-adik. Nah, dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sukacita kita dipenuhkan. Oke? Nah, bukan masalahnya yang hilang. Masalahnya sih tetap ada. Tapi karena kita mengisi hidup kita nih yang kosong, yang balon kosong ini, kita isi hidup kita dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sehingga sukacita kita penuh. Yaitu apa? Tuhan kasih perlindungan. Nah, kalau begini, kira-kira ada masalah yang mau menghantam sekali lagi kayak tadi, pecah enggak ya adik-adik? Coba ya, kita coba ya, siap ya. Tutup telinganya. Kalau pecah, kakak juga kaget. Tutup. Tapi kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ada perlindungan. Coba ya. 1, 2, hitung sama-sama. Loh, malah masalahnya yang malah rontok. Wow, hidup kita masih utuh. Bahkan dengan pujian penyembahan, masalahnya yang kekuatannya yang hilang. Masalahnya menjadi simple, menjadi sederhana, menjadi tidak berat lagi. Berarti memuji Tuhan dan menyembah Tuhan itu hanya untuk menyenangkan Tuhan enggak? Enggak loh adik-adik. Tuhan kasih pujian dan penyembahan melalui mulut kita bukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi itu untuk membuat hati kita menjadi sukacita. Wih, dahsyat ya. Coba tepuk tangan buat Tuhan. Mana tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Yeay, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Nah, hari ini yuk kita juga mau belajar sama tokoh. Yang kita mau belajar dari tokoh ini, yaitu apa? Dia meskipun di dalam kesesakan, meskipun di dalam himpitan, meskipun di dalam habis dipukulin, penting parah banget adik-adik, tapi dia enggak bersungut-sungut, dia enggak marah-marah, dia enggak kecewa, dia enggak sedih hati, tapi yang dia lakukan apa tadi? Memuji dan menyembah Tuhan. Siapa yang tahu tokohnya? Coba Kak kasih tebakan. 1, 2, 3. Siapa? Coba. 1, 2, 3. Hah? Nggak tahu? Oh iya, kakak belum kasih tahu. Coba ada yang bisa menebak? Enggak? Kakak kasih tahu ya. Namanya Paulus dan Silas. Kapan itu Kak? Kapan itu? Kapan Paulus terima penderitaan, terima siksaan, tapi dia tetap memuji Tuhan? Nah, yuk kita buka sama-sama ya. Yang di rumahnya ada Alkitab, coba buka bareng-bareng. Di Kisah 16 ayat 24 sampai 26. Tapi kita tidak baca itu tok. Kita baca yang satu perikop penuh, satu pasal penuh. Kisah 16. Oke? Di Kisah 16 dikisahkan nih bahwa Paulus dan Silas ini pergi ke kota yang namanya Filipi. Kak, pergi ke Filipi ngapain? Jalan-jalan. Melancong kayak kita barusan nih Desember kemarin. Siapa yang di sini jalan-jalan? Bukan adik-adik. Paulus dan Silas ke kota Filipi, dia bukan tujuannya untuk tamasya, bukan tujuannya untuk jalan-jalan. No. Karena hidupnya sudah dipenuhi oleh Tuhan, karena Tuhan sudah panggil hidupnya, dia tahu mandat dalam hidupnya, yaitu apa? Dia pergi untuk memberitakan firman Tuhan, membagikan kekasih sukacita, yaitu apa? Dia bagikan nih firman ke orang-orang yang di Filipi. Bahkan ada satu kesempatan, Paulus dan Silas ketemu satu hamba perempuan. Hambanya biasa sih, tapi
Kalau kita tahu ya adik-adik, hamba perempuan ini dikatakan di Alkitab yaitu apa? Hamba ini punya kekuatan yang dahsyat, yaitu apa? Dia bisa menenung orang. Kak, menenung tuh apa toh kak? Bahasa apa iku kak? Nah, nih di bawah sini nanti kakak kasih ya. Tenung itu orang yang bisa dia meramalkan masa depan. Dia bisa melihat masa depan. Wih, hebat dong kak orangnya. Iya, hebat. Tapi dia juga punya kekuatan satu lagi. Yaitu apa? Dia bisa ngirim penyakit ke orang lain. Itu tenung. Jadi dia bisa lemparkan sebuah penyakit nih. Dia kirim. Dia bisa menyakitin orang lain lewat udara, lewat, wah kita tidak kelihatan, kita bahkan tidak bersentuhan. Tapi dia bisa buat orang lain jadi sakit. Itu tenung. Siapa yang mau deket sama orang yang model kayak gini? Tiba-tiba nih, dia kalau tidak suka sama kita, tiba-tiba bisa sakit. Bisa tidak enak badannya. Mau? Nggak mau. Tapi hamba perempuan ini toh adik-adik, ini dikuasai oleh tuannya. Nah tuannya ini seneng. Kenapa? Karena ada orang lain nih yang datang ke tuannya. Aku minta si A itu jahat sama aku, buat dia sakit, buat dia mencret-mencret misal. Nah tuannya ini manggil si hamba yang tadi, yang hebat tadi nih. Dipanggil, sini, tuh ada orderan. Tuh si A, buat mencret-mencret selama 3 jam. Bisa enggak? Bisa adik-adik. Wah, tuannya bisa jadi kaya gara-gara kemampuan hamba perempuan ini. Nah, suatu ketika Paulus dan Silas waktu jalan-jalan, waktu sedang membagikan firman, ketemu nih dengan hamba perempuan ini. Lah, hamba perempuan ini kan dikuasai oleh kuasa gelap, oleh iblis, oleh kuasa si jahat. Nah, kalau kita ngomong putih dan hitam tidak bisa bersatu. Kuasa gelap dan kuasa dari Allah bisa enggak ketemu terus bisa jadi temenan? Enggak bisa. Nah, makanya si hamba perempuan ini teriak-teriak. Wah, ganggu Paulus dan Silas. Waktu Paulus dan Silas membagikan firman. Akhirnya gimana? Paulus dan Silas oleh kuasa Tuhan yang di dalam hidupnya, dia katakan, dia usir kuasa jahat yang ada di hamba perempuan ini. Dia usir, dia hardik. Akhirnya hamba perempuan ini yang tadi hebat, sesudah kuasa gelap yang ada di dalam hidupnya diusir oleh Paulus dan Silas, bisa lagi tidak nenung? Bisa lagi tidak nyakitin orang lain? Nggak bisa adik-adik. Wanita ini merasa senang. Wanita ini happy. Karena apa? Kak, kan hebat kak. Iya hebat. Tapi hidupnya nggak sejahtera adik-adik hamba perempuan ini. Hidupnya ini penuh dengan ketakutan. Kenapa? Karena ada kuasa gelap yang yang menaungi dia. Makanya dia nggak happy. Tuannya happy dapat uang, tapi hamba perempuan ini nggak happy teman-teman. Nah, untung Paulus dan Silas sudah mengusir, sudah menyembuhkan hamba perempuan ini sehingga dia tidak lagi dikuasai oleh kuasa gelap. Nah, tuan-tuannya dari hamba perempuan ini nih marah adik-adik. Kenapa? Karena hamba perempuan ini sudah nggak bisa ngasihin uang lagi. Kenapa? Lah disuruh tuh orang itu sakitin. Nggak bisa tuan. Aku sudah nggak punya kekuatan. Aku sudah nggak bisa nyakitin itu. Ramalin nih bulan depan. Keadaannya gimana? Nggak tahu tuan. Lah akhirnya tuan dari hamba ini nggak punya uang lagi. Marah deh. Marahnya ke siapa? Bukan ke hamba perempuan ini. Marahnya ke Paulus dan Silas. Bahkan mereka sampai diseret. Diseret kemana? Diseret ke pemuka yang ada di kota Filipi. Kalau mungkin zaman sekarang ke polisi. Wah, dibilang sama pak polisinya, nih Paulus dan Silas ini membagikan sesuatu yang jahat, mengajarkan ajaran yang sesat. Padahal kira-kira kalau kita membagikan firman Tuhan ke teman-teman, membagikan kasih Tuhan kepada teman-teman, apakah itu sesat? Apakah itu jahat? Enggak ya adik-adik. Tapi tuannya ini karena saking marahnya,
dia memfitnah Paulus dan Silas. Nah, kebetulan polisinya manut sama tuan yang jahat tadi. Ya udah, Paulus dan Silas bahkan bukan cuman ditangkap, tapi bahkan dikatakan di firman Tuhan apa? Dipukulin sampai luka-luka. Cukup, terus setelah itu dilepasin? Enggak loh adik-adik. Paulus dan Silas meskipun dia membagikan kebaikan, tapi balasannya dipukulin, balasannya disiksa. Bukan cuma segitu tok. Akhirnya Paulus dan Silas sama polisi nih dimasukin ke penjara. Wih, hidupnya Paulus dan Silas kasihan ya adik-adik ya. Kira-kira kalau kita jadi Paulus dan Silas, sudah bagiin firman, sudah berbagi sama teman, malah kita difitnah, malah kita dipukulin, malah kita dijauhin. Kira-kira kita kecewa enggak? Kita sedih enggak hatinya? Sedih ya adik-adik ya. Kakak mungkin kalau jadi gitu mungkin juga sedih. Tapi untungnya Paulus dan Silas ini mengajarkan kita teladan yang baik. Yaitu apa? Dia waktu di penjara, bahkan dikatakan penjaranya bukan penjara yang wah, ya udah kasih yang murahan aja, yang biasa-biasa. Enggak loh. Di penjara yang super ketat. Ditaruh di tengah-tengah penjara yang ketat. Dijaga. Bukan cuma itu tok. Kakinya nih dipasung adik-adik. Apa itu Kak dipasung? Dipasung ini ada yang dirantai, ada yang dikasih kayu. Sehingga apa? Kita nggak bisa jalan-jalan. Di dalam ruangan penjara tuh kita sudah nggak bisa kemana-mana. Karena kaki kita sudah di rantai, kaki kita dijadiin satu sama kayu sehingga nggak kita jalan-jalan. Wih, menderita banget ya adik-adik ya. Nah, meskipun di dalam penderitaan, Paulus dan Silas ngajarin ke kita, tetap bersukacita yuk, tetap memuji Tuhan yuk, tetap menyembah Tuhan yuk. Nah, dia lakukan loh di tengah malam yang dingin nih di dalam penjara. Kakinya meskipun dipasung, badannya penuh luka-luka, Paulus memuji Tuhan. Silas menyembah Tuhan. Yang terjadi apa adik-adik? Di tengah malam yang dingin itu, di tengah-tengah Paulus dan Silas memuji dan menyembah Tuhan, akhirnya terjadi gempa bumi yang hebat. Goyang semua nih. Bahkan dikatakan sendi-sendi penjara goyang semua. Tembok-temboknya gemeteran semua. Palang-palang pintu penjara terbuka semua. Wih, hebat ya. Kita diajarkan sesuatu yang dahsyat. Pujian dan penyembahan itu bisa mendatangkan berkat. Itu bisa mendatangkan pertolongan dari Tuhan. Hebat. Lanjutnya nih ya. Setelah pintu terbuka, apakah Paulus dan Silas terus kabur? Mumpung terbuka, kakinya belenggu-belenggu tadi tuh sudah lepas semua. Yuk kabur, yuk kabur. Enggak loh adik-adik. Kenapa? Karena Paulus dan Silas ini orang yang baik, orang yang tanggung jawab. Dia ngomong, aku masuk penjara ini bukan salahku. Aku enggak berbuat salah. Jadi dia kabur enggak? Enggak adik-adik. Dia tetap di dalam. Nah, dari kejauhan nih, karena sudah malam toh, kepala penjara tahu ada gempa, ngampirin ke penjaranya. Dilihat, wih, pintunya sudah kebuka semua. Waduh, ini tahanan bisa kabur semua ini. Aduh, kalau kabur, aku pasti dibunuh sama pemimpinku. Waduh, gimana nih? Ya udah deh, aku ambil pisau aja, daripada aku dibunuh, aku tak bunuh diri aja. Untung di saat yang tepat Paulus bilang, hei kepala penjara, stop, jangan lakukan itu. Kami semua masih ada di sini. Kepala penjaranya kaget. Hah? Mosok? Betulkah? Wong ini penjara pintunya kebuka semua. Mosok tidak ada yang kabur? Dia masuk. Dia periksa satu persatu. Bahkan terutama Paulus dan Silas. Wih, kok masih ada ya? Akhirnya Paulus dan Silas ceritakan semuanya. Nah, ini yang istimewa adik-adik. Di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, kalau kita tetap mau jaga sukacita kita dengan memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan adakan mujizat bukan cuma satu,
Yaitu apa? Bukan cuma penjara yang terbuka, bukan adik-adik. Tapi Tuhan adakan mujizat yang kedua lagi. Yaitu apa? Kepala penjara ini terbuka hatinya. Kepala penjara ini yang tadi mungkin menyiksa Paulus, bertobat. Dia terima Tuhan Yesus. Cukup segitu adik-adik? Enggak, Tuhan kita dahsyat. Dia kasih mujizat satu lagi, yaitu apa? Bukan hanya kepala penjara, tapi seluruh keluarganya kepala penjara ini ikut bertobat, ikut terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Wih, tepuk tangan buat Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus hebat. Sekali lagi, katakan, Tuhan Yesus hebat. Betul adik-adik? Nah, biar kita hebat, Tuhan Yesusnya hebat di dalam kita, jaga. Yaitu apa? Sukacita. Jaga dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mau adik-adik ya? Yuk sekarang kakak undang semuanya bangkit berdiri. Yuk, kita siapkan hati, kita mau belajar seperti Paulus dan Silas. Kak, mamaku saat ini di sebelahku lagi sakit. Boleh kita sedih hati sebentar, tapi tetap jaga sukacita. Yaitu apa? Yuk sekarang ajak papa mama kita. Kak, papaku lagi sulit ekonominya. Ajak, panggil sekarang. Kakak tunggu, panggil mereka. Suruh duduk, suruh berdiri sebelah kita. Kita semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau undang, kita undang mereka, kita ajak mereka. Yuk Pak, Mah, kita memuji Tuhan yuk. Kita menyembah Tuhan yuk. Kenapa? Karena saat kita memuji dan menyembah Tuhan, ada sukacita yang Tuhan taruh dalam hati. Saat ada sukacita, ada penyertaan Tuhan, ada mujizat Tuhan yang terjadi. Ya, yuk kakak undang semuanya. Coba tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau sembah Tuhan yuk. Sembah dengan hatiku, kau ku sembah dengan segenap kuatku, kau ku sembah dengan seluruh cintaku, sebab menyembahmu itu kerinduanku. Sekali lagi adik-adik, coba angkat tangannya. Katakan, kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau nyembah Engkau Tuhan. Bukan hanya dengan hati, bukan dengan kekuatan, tapi seluruh cinta kami pun kami juga mau menyembah-Mu Tuhan. Kami rindukan Tuhan, bahwa sukacita yang penuh itu Kau limpahkan dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, saat kami menyembah-Mu, saat kami memuji-Mu, ada mujizat-Mu, ada sukacita yang Kau berikan dalam hati kami. Bukan sukacita yang seperti dunia berikan, sukacita yang semu, sukacita yang hanya sementara. Tetapi kami percaya dan kami yakin bahwa saat kami menyembah-Mu, saat kami memuji-Mu Tuhan, Kau curahkan sukacita yang sejati dalam hidup kami, sehingga kami berkata, Engkau sungguh sangat baik, dan setiap masalah yang ada itu tidak akan pernah menghancurkan hidup kami. Sebab menyembah-Mu itu kerinduanku. Sekali lagi adik-adik katakan, sebab menyembah-Mu itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada siang ini Tuhan, kami mau berkata, penuhkan hati kami dengan sukacita-Mu Tuhan. Biarlah Kau ajari kami Bapa untuk hari demi hari, bahkan menit demi menit Tuhan. Kami penuhin hidup kami ini dengan sukacita daripada-Mu melalui pujian, penyembahan yang kami selalu naikkan Tuhan. Pakai Tuhan, ajari kami, paksakan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang telah menyertai kami boleh mengingatkan kami senantiasa untuk kami mau isi hidup kami ini dengan setiap saat memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, saat kami memuji dan menyembah-Mu, bukan hanya Engkau saja yang disenangkan, tetapi hidup kami penuh dengan kedamaian,
penuh dengan sukacita. Dan dari situ Tuhan, mujizat-Mu itu kami pasti terima. Penyertaan-Mu itu kami pasti akan jalani hari demi hari. Terima kasih Tuhan, Kau sendiri yang penuhkan hidup kami dengan pujian penyembahan. Biarlah firman hari ini boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Kami juga doakan untuk papa mama kami Tuhan, saudara-saudara kami. Kami mau lepaskan sukacita ke atas mereka. Kami berkata Tuhan, penyertaan-Mu itu ya dan amin. Penyertaan-Mu itu selalu akan dipenuhi dalam hidup kami, dan mujizat-Mu itu kami akan terima. Saat kami memuji-Mu, menyembah-Mu, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Segalanya Kau buat jadi mungkin, segalanya Kau buat jadi baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersepakat hati. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Hari ini aku ditemani oleh Gembil. Shalom teman-teman. Iya nih, tadi tiba-tiba Drang mengajakku ke sini disuruh bawa rantai. Buat apa sih Drang? Sini Gembil. Nah sekarang coba, kamu bisa lepaskan rantainya enggak? Drang, ya nggak bisa lepas dong. Kan namaku kan juga Gembil alias gembok kecil. Kalau mau buka gemboknya harus pakai kunci. Betul kamu Gembil. Nih, aku bukain pakai kunci ini ya. Teman-teman, kunci ini seperti firman Tuhan yang bisa melepaskan ikatan-ikatan kita. Kalau ada terang, pasti tidak ada kegelapan. Kita sama-sama cari ayatnya ya. Kalau kita bisa terbebas. Alkitab, stop. Gembil, kita sama-sama baca ya. Di Mazmur 146 ayat 7b. Bunyinya, Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Kita baca sekali lagi ya Drang, sama-sama dengan teman-teman. Di Mazmur 146 ayat 7b. Bunyinya, Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Teman-teman, kita bebas. Asik. Nah adik-adik, kita sudah di penghujung acara. Kami semuanya berterima kasih bahwa kalian tetap setia menikmati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kakak percaya adik-adik mendapat berkat yang dari Tuhan. Tidak ada yang dilewati, semuanya boleh mendapat kunjungan Tuhan. Karena tahun ini tahun visitation. Betul? Kita sepakat ya dengan gembala kita bahwa tahun ini Tuhan mau berkunjung. Bahkan kita jangan mau nih hanya Tuhan kunjung cuman lewat. Oke, kita mau pikat hatinya. Kita mau buat Tuhan itu tertarik untuk tinggal di dalam hidup kita. Caranya gimana? Tadi, memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa? Karena di dalam pujian, di dalam kita menyembah Tuhan, Tuhan ngomong apa? Tuhan akan limpahkan sukacita yang limpah, sukacita yang sejati di dalam hidup kita. Saat sukacita kita terima, masalah boleh ada, masalah boleh menimpa, sakit boleh ada, sakit boleh menimpa. Tapi saat sukacita yang sejati itu ada dalam hidup kita, Tuhan ngomong apa? Aku akan beserta. Dan Tuhan akan pasti berikan mujizat dalam hidup kalian semua. Terima kasih. Oke, sekarang angkat tangannya. Oke, Tuhan, hamba-Mu boleh berdoa untuk mereka semua Tuhan. Kami percaya, kami sepakat hati Tuhan. Biarlah setiap anak-anak yang menonton ini Tuhan tidak hanya menjadi sebuah tontonan biasa Tuhan, tapi kami percaya Tuhan ada perubahan hidup, ada
ada terjadi pembalikan hidup, bahwa mereka boleh menjadi anak-anak yang kau sayangi, menjadi biji mata kesayanganmu Tuhan, boleh kau lindungi, boleh kau jagai Tuhan dari segala mara bahaya. Kami berdoa Tuhan, tidak ada satupun sakit penyakit yang boleh menyentuh setiap hati anak-anak ini. Setiap hidup anak-anak ini boleh dilepaskan daripada segala kesesakan, segala sakit penyakit, segala himpitan dunia, boleh kau lepaskan semuanya Tuhan. Tidak ada yang menimpa dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan syukur, dan biarlah besok minggu depan kau satukan kami lagi di dalam online ini Tuhan, dan kami percaya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu boleh limpah dalam hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sepakat. Amin.